Berkaitan dengan tugas program guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual, saya diminta untuk mewawancarai pimpinan lembaga. Nah, kebetulan Pak Saiful ini kan sebagai kepala sekolah. Jadi saya mohon izin untuk minta waktu Pak Saiful untuk saya mengadakan wawancara. Boleh. Oh ya, terima kasih sebelumnya Pak. Jadi tugas ini modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi nanti saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ini Pak, mohon izin Pak. Baik, begini Bapak, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, saya mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah itu saya bagi menjadi dua, Pak. Kasus yang sifatnya internal saja dan kasus yang eksternal. Biasanya internal ini berpusatnya di BK sana. Itu cara kami mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah kami. Gitu ya. Kemudian, baik, untuk kasus-kasus di sekolah kami, biasanya saya melihat itu kasus besar, kasus tidak besar. Kalau kasus tidak besar, masalah biasa. Saya mengidentifikasi kasus-kasus itu sampai dua, yang sifatnya internal, yang kedua eksternal. Biasanya untuk kasus-kasus internal itu biasanya pusat di BK itu aja. Kalau eksternal itu biasanya tidak banyak. Biasanya saya sudah tahu kasus itu dari perkembangan dari laporan sekolah, kemudian dari pihak-pihak keamanan sekolah, itu biasanya. Begitu aja. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus-kasus ya, prosedur yang saya gunakan ini saya melibatkan pihak-pihak terkait ya, baik itu pihak sekolah ataupun kalau kasusnya eksternal itu ya pihak-pihak terkait di luar sana. Nah, untuk kasus-kasus yang sifatnya sama-sama benar, ini saya mengkaji dulu kasus itu ya. Kalau misalnya kasus eksternal ya, saya libatkan pihak terkait itu tadi. Tapi kalau internal ya, seperti yang kasus di sekolah kami Pak, beberapa waktu yang lalu saya punya kasus, ini juga sulit ya kami memutuskannya. Saya punya kasus, saya kira sama-sama tidak bisa dipersalahkan gitu loh. Ada kasus salah satu guru di sekolah kami ini kawin lagi ya, itu masalahnya istrinya selingkuh ya. Pertama diawali dengan istrinya selingkuh, sehingga terjadilah pertengkaran antara suami dan istri ya, dan kami tidak bisa menyelesaikan karena kasusnya cukup berat ya. Terjadilah perceraian talak tiga. Nah, maka setelah itu rupanya agak rumit. Si istri ini tetap tidak mau ditalak ya, sebenarnya sakit hati ketika ditalak. Tetapi apa daya talak tiga sudah terjadi. Nah,
terjadilah talak, tidak kumpul satu rumah lagi ya. Nah si laki-laki ini namanya laki-laki ya, kawin lagi ya, kawin lagi dengan pihak ketiga. Tetapi tentu karena dia pegawai negeri tidak kawin secara terang-terangan, tetapi di bawah tangan, ini kasusnya. Nah dia lupa kalau istrinya masih sakit hati. Istri yang pertama itu masih menjadi rivalnya dia, sehingga si istri yang pertama tadi yang proses perceraiannya masih dalam proses penanganan sekolah dan selanjutnya tentu ditangani oleh dinas, melaporkan tidak ke sekolah tapi langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, melaporkan bahwa si suami telah melaksanakan perkawinan dengan orang ketiga. Nah, sehingga saya waktu itu dipanggil oleh dinas untuk mengkonfirmasi benarkah yang ini begitu. Nah, setelah saya konfirmasi yang bersangkutan ya benar adanya begitu. Akhirnya kasus itu sama-sama kami tangani, diawali kami panggil ya secara pembinaan ya. Kemudian setelah itu saya naikkan ke dinas, sama dinas karena ini sudah kasusnya sudah terjadi maka langsung dinaikkan ke pemerintah daerah dan tetap terjadilah sidang di sana. Dan walaupun si Pak Guru ini tadi, guru saya ini sebenarnya menurut kacamata benar ya, dia dizolimi pertamanya, tetapi karena secara etika moral kemudian aturan pegawai negeri dia pada posisi salah, ya tetap dia mendapatkan sanksi itulah. Nah, jadi kasus semacam ini ya saya tidak bisa memutuskan sendiri, tetap saya melibatkan pihak-pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dan pemerintah daerah. Itu salah satu kasus yang terjadi di sekolah kami. Ya, untuk kasus-kasus yang kami tangani ya, ada yang saya jadwal dan ada yang tidak terjadwal. Tidak terjadwal itu kalau kasusnya eksternal misalnya. Kemudian yang kedua, kasus yang tidak perlu saya jadwal itu kasusnya besar, seperti yang tadi saya sebutkan ya, kasus Pak Guru tadi dan juga kasus dengan masyarakat tadi itu tidak saya jadwal, sifatnya insidental, langsung saya tangani. Nah yang kedua, untuk kasus-kasus internal yang lain itu saya jadwal. Saya biasanya menanyakan, memanggil BK itu sudah ada berapa kasus. Nah kasus-kasusnya ini pelik apa tidak. Nah, bagi yang biasa-biasa saja ditangani oleh wali kelas bersama BK. Itu kasus yang perlu naik ke kepala sekolah yang cukup banyak itu saya jadwal. Nah, jadi ada dua ya saya jadwal, yang ada yang tidak saya jadwal. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah jenengan membantu Bapak ya, dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adanya pihak-pihak terkait yang saya libatkan, nah itu sangat membantu. Kemudian adanya peran Wakasek ya, Wakasek ini kaki tangan saya ini cukup memberikan dukungan ya, dan juga urusan yang saya ajak komunikasi, saya ajak saya minta masukannya, ini cukup membantu saya selama ini, terutama terhadap kasus-kasus yang Pak Guru tadi yang saya sebutkan. Kemudian faktor-faktor yang tidak kalah pentingnya ini adalah kesadaran antara kita. Ketika salah satu tidak sadar, tidak pernah ketemu ya, tidak pernah ada titik temu. Nah, jadi adanya kesadaran di kedua belah pihak itulah yang membuat kasusnya cepat selesai. Banyak. Tibalah pada pertanyaan terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik
dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika. Pelajaran yang dapat saya ambil dari kejadian-kejadian kasus-kasus selama ini ya sekali banyak hikmahnya. Ya, di antaranya ya saya harus bisa lebih sabar, ya, bisa lebih pandai lagi dalam memecahkan permasalahan. Kemudian di sini hikmahnya saya dituntut untuk lebih banyak belajar dari pengalaman selama ini, dari kasus-kasus yang sudah saya tangani tadi. Ya siapa tahu nanti ke depannya ada kasus yang sama atau kasus yang mirip. Nah itu sudah menjadi modal dasar bagi saya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan itu di kemudian hari. Baik Bapak, wah luar biasa sekali, dan saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan tadi menambah wawasan bagi saya dalam hal bagaimana seorang pemimpin itu dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus yang dialami. Sampai di sini dulu Bapak, sekali lagi terima kasih yang tak terhingga atas waktu yang sudah diberikan, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak.